Halo Sobat Memo, kembali lagi dengan saya Aurel. Kali ini saya tidak akan membawakan berita, tetapi saya akan membahas tentang struktur peta politik Kabupaten Malang dengan ahli kita. Saya undang dia redaktur dari koran harian pagi Memo X, yaitu Bapak Maman Adi Saputro. Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Aurel, selamat pagi untuk teman-teman semua. Selamat pagi. Teman pembaca Memoik. Kabarnya Mbak Aurel sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Pak, ini saya langsung to the point saja. Siap. Pak, Bapak kan sebagai redaktur koran Memo X. Bagaimana situasi peta politik saat ini di Kabupaten Malang, Pak? Sesungguhnya saya ucapkan selamat pagi dulu pada teman-teman politikus di Kabupaten Malang. Selamat menikmati tahapan Pilkada 2024. Secara prinsip, politik di Kabupaten Malang sejauh ini sangat cair sekali. Sangat cair seperti air, masih banyak kejutan-kejutan dan kemungkinan masih banyak fenomena-fenomena yang akan terjadi selama perjalanan di Pilkada ini sampai nanti proses pendaftaran calon kepala daerah sekitar bulan Agustus. Itu semua tidak lain dipengaruhi oleh hasil pemilu, termasuk peta politik tingkat nasional, di mana arus bawah masih saling meraba dan saling menjajaki untuk koalisi. Gitu, Pak. Terus, Pak, siapa aja calon terkuat di Kabupaten Malang untuk bupati kali ini? Kita belum bisa menyebutkan siapa yang paling kuat. Di sana ada Pak Sanusi, Abah Sanusi sebagai petahana yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati Malang. Beberapa tokoh politik itu memang sedang santer untuk akan ikut meramaikan Pilkada Kabupaten Malang. Sebut saja salah satunya adalah Ibu Latifah Sohib, mantan anggota DPR RI, sekaligus mantan calon Bupati Malang periode 2000 yang lalu. Dan tak lupa, ini juga sebuah kejutan pula nanti, kemungkinan akan mengejutkan Kabupaten Malang adalah Ibu Jajuk Rendra Kresna. Dia merupakan anggota DPRD Provinsi Jatim, tapi yang perlu digarisbawahi adalah Bu Jaju ini adalah pernah menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang waktu Pak Rendra masih menjabat Bupati, dan yang tak kalah penting adalah dia merupakan Ketua PMI Kabupaten Malang. Tapi secara prinsip, secara politik, ketiga tokoh ini baik Pak Sanusi, Bu Jaju, Bu Latifah, atau calon-calon yang lain, ada Pak Gunawan, atau ada siapa aja lah yang di sana itu masih banyak peluang, masih ada banyak kesempatan karena proses pendaftaran calon kepala daerah di Kabupaten Malang baru akan dilaksanakan bulan Agustus. Sekarang masih bulan Mei, artinya masih ada 2-3 bulan lagi untuk mempersiapkan diri untuk merajut masa di Kabupaten Malang. Berarti Bu Jaju itu memang calon terkuat juga, Pak, ya? Salah satu calon terkuat peta politik di Kabupaten Malang saat ini. Boleh dibilang seperti itu, tapi kan kita nggak boleh menjustis seseorang. Karena nanti Pak Sanusi pasti akan marah. Saya juga orang kuat. Bu Latifah juga akan marah. Saya juga punya basis massa yang kuat. Benar. Demikian juga dengan Bu Jajuk. Bu Jajuk juga termasuk orang kuat. Sekali lagi bahwa peluang dari tiga tokoh ini masih sama-sama besar. Dan sekali lagi bahwa yang menentukan adalah suara rakyat, suara masyarakat, siapa yang pandai untuk merajut atau meyakinkan masyarakat dia akan memiliki basis massa yang kuat. Apa yang memicu, Pak, perubahan peta politik di Kabupaten Malang saat ini? Ini juga menarik sekali kaitannya dengan kenapa si peta politik berubah-ubah di Kabupaten Malang. Salah satu faktor menurut kita yang setiap hari mengulik berita teman-teman adalah kehadiran mantan Bupati Malang, Pak Rendra Kresna. Langsung diakui maupun tidak diakui, bahwasanya Pak Rendra masih memiliki kekuatan politik grassroots yang luar biasa. Sehingga ini
bisa merubah arah politik di Kabupaten Malang. Tidak tahu kemana nanti Pak Rendra akan mengarahkan politik di Kabupaten Malang. Apakah mengarahkan Bu Jajuk berduet dengan Pak Sanusi, atau Bu Jajuk akan berduet dengan Bu Latifah, atau Bu Jajuk akan menggandeng calon lain di Kabupaten Malang yang dianggap bisa untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Malang. Artinya begini, bahwa Pak Rendra ini kalau boleh disebut adalah begawan politik di Kabupaten Malang. Jadi siapapun tokoh politik yang akan ikut meramaikan Pilkada Kabupaten Malang, paling tidak harus bisa membaca arah dan pola pikiran Pak Rendra Kresna. Seperti itu. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir dari saya. Apa sih Pak perbedaan ketiga calon ini di kacamata orang awam? Khususnya untuk Kabupaten Malang. Apa ya perbedaannya? Kalau dilihat dari baju politiknya jelas. Pak Sanusi itu berangkat dari saat ini dia merupakan politikus PDIP. Memang awalnya politikus PKB, tapi dia sekarang sudah berbaju PDIP. Kemudian Bu Jaju itu adalah politikus Partai Nasdem, sedangkan Bu Latifah adalah Partai PKB. Jadi jelas. Tiga orang ini memiliki sisi positif dan negatifnya masing-masing. Mungkin dengan pengalaman Pak Sanusi di PKB maupun di PDIP, dia bisa menggandeng teman-teman Nahdien, ya teman-teman Nahdien. Tapi jangan lupa bahwasanya Bu Latifah juga berbaju PKB. Afiliasinya memang NU dan PKB tidak ada hubungannya secara nyata ya, itu beda banget. NU pure di organisasi masyarakat, kalau PKB di dunia politik. Tapi sekali lagi adalah basis masanya Bu Latifah jelas. Jadi teman-teman dia berharap, mungkin Bu Latifah berharap pada teman-teman NU atau Nahdien ataupun yang lain muslimat. Sedangkan Bu Jaju ini adalah di tengah, artinya dia bisa merangkul semuanya aja. Baik itu yang berbaju merah, berbaju biru, berbaju hijau. Dengan ketokohannya Bu Jaju, mungkin dia bisa merangkulnya. Dan untuk sisi komunikasi, sisi positifnya, tiga orang ini menurut saya sama-sama luar biasa. Mereka bisa mendekati dari semua unsur, baik tokoh yang elit, di kalangan anak muda, termasuk kalangan menengah ke bawah. Ini mereka bisa komunikasi banget. Untuk soal permodalan ya, mungkin karena dalam kaitannya pilkada adalah kaitan tidak lepas dari permodalan. Saya rasa Pak Sanusi dengan 5-10 tahun menjabat Bupati Malang cukuplah untuk modal untuk membiayai kegiatan politiknya. Bu Jajuk dengan demikian rupa dia sudah berpengalaman di legislatif hampir 5 tahun terakhir, artinya dia banyak tabungan untuk membiayai kegiatan politiknya. Dan Bu Latifah yang berpengalaman di PRRI, sekali lagi bahwasanya modalnya juga mungkin kuat. Artinya mereka memiliki peluang yang sama baik dalam sisi modal, dalam sisi komunikasi, dan sebagainya. Nah ini yang bisa memilih dan memilah dalam masyarakat Kabupaten Malang sisi positif dan negatifnya masing-masing. Demikian Mbak Aurel. Terima kasih Pak untuk bincang-bincang kita kali ini. Sama-sama. Sekian bincang-bincang kita kali ini. Sampai jumpa.